Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jelang berbuka puasa pemirsa yang budiman. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat walafiat. Jumpa lagi dalam program orkestra, obrolan keberkahan, dan spirit Ramadan. Berkah setiap hari, nyaman di hati. Bersama saya Ahlam Tiransa Wijanarko di IBNB News Channel. Edukatif dan inspiratif. Alhamdulillah, pada jelang berbuka puasa ini telah hadir di studio IBNB News Bu Putih Hairani Rijadi MSI sebagai Kaprodi Ekonomi Islam IBN Bekasi. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan topik Ramadan dan transaksi jual beli aktivitas kuliner takjil. Assalamualaikum Bu Putih. Waalaikumsalam Mas Aham. Bagaimana kabar sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Mas Aham sehat? Alhamdulillah saya juga. Pemirsa IBNB News, jelang berbuka puasa sudah standby menyimak obrolan kita ini. Silakan Bu Putih untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan topik kita hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Eh, Kepada para pemirsa yang eh, melihat acara tayangan hari ini, eh, semoga kabarnya masih sehat di dalam melaksanakan bulan suci Ramadan bagi yang melaksanakan. Dan juga semoga semuanya bisa berbuka puasa bersama dengan keluarga atau mungkin dengan para sahabat. Sore ini izinkan nanti saya akan menyampaikan topik tentang bagaimana transaksi jual beli di dalam konsep ekonomi Islam, khususnya di sini karena di bulan suci Ramadan kita akan fokusnya ke kuliner takjil serta bagaimana juga memilih produk yang halal. Nah, kurang lebih seperti itu masalah nanti yang akan saya sampaikan berikutnya. Oke. Oke, jadi yang pertama, bukan yang pertama, pada prinsipnya kalau di dalam ekonomi Islam yang pokoknya gitu ya, ini kita langsung ke pokoknya aja ya. Kalau dijabarin kan masih panjang. Jadi intinya kalau di dalam ekonomi Islam itu ada 3 istilah yang harus diketahui. Yang pertama riba, yang kedua itu goror, dan yang ketiga maisir. Nah, riba ini artinya tambahan, ya. Kalau misalnya contohnya gitu ya, banyak sekarang yang modusnya penjual itu ya, misalnya ada penjual takjil gitu ya, yang dijual halal, produknya halal, nggak ada masalah. Tetapi ketika dia menentukan harga dari suatu produknya, gitu. Misalnya katakanlah misalnya es kelapa gitu ya, es kelapa katakanlah misalnya harganya satu bungkus itu 5.000 gitu. Berarti kalau dia beli dua, misalnya ada pembeli yang beli dua, berarti kan harganya 10.000 gitu kan. Iya. Nah, cuma dia bilang bungkusnya itu harganya itu satu bungkusnya itu 10.000, tapi sudah bisa kalau beli satu bisa dapat dua gitu. Jadi beli satu ganti satu gitu. Oh ya. Cuman harganya satunya 10.000 gitu. Padahal itu sudah dinaikin. Ya. Jadi ini yang sebetulnya uh, tidak boleh gitu ya. Di situ ada lebih ke penambahan harga, tapi sebetulnya modusnya supaya dagangannya cepat laris gitu. Padahal kan sebetulnya harga aslinya 5.000 gitu. Cuman di markup ditambahin jadi 10.000 gitu. Jadi tidak boleh ada unsur riba. Nah, istilah yang kedua adalah goror. Goror itu kalau di bahasa Indonesia artinya ketidakjelasan atau lebih kepada kecurangan gitu ya. Misal kemasannya bagus, cantik gitu, tapi dalamnya makanannya udah basi gitu. Kan berarti itu dia sudah melakukan suatu penipuan gitu kan gitu. Cantik gitu, dilihat gitu, kayaknya enak nih gitu. Begitu dirasa ternyata sudah tidak layak gitu ya. Jadi tidak boleh ada unsur
guror. Yang terakhir, maisir. Maisir itu kalau diartikan adalah spekulasi atau biasanya ada unsur judinya gitu. Nah, kalau di dunia takjil tuh kayak gimana? Mungkin nggak sih ada gitu. Mungkin kalau misalnya penjualnya ini misalnya adalah ketika misalnya dia eh, apa namanya bilang eh, apa misalnya ngadain lomba gitu ya atau misalnya diskon gitu. Padahal sebetulnya itu untuk lebih cara supaya dia eh, mematikan lawannya gitu. Jadi di sini lebih enak, di sini ini segala macam gitu. Jadi apa namanya padahal kan belum tentu gitu. Eh, Cuman supaya menarik konsumen bahwa eh, tidak usah beli di sana gitu. Atau misalnya dia eh, ngasih eh, apa namanya informasi-informasi yang tidak benar gitu. Nah, jadi nggak usah beli di sana tuh nggak enak, di sana tuh mahal gitu kan. Beli di sini aja gitu gitu. Ih, di sini udah pasti enak gitu. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi padahal produknya yang dijual halal gitu, ya kan? Maksudnya cuman misalnya kayak es kelapa atau misalnya makanan-makanan ringan gitu ya mungkin nggak ada masalah gitu, tetapi caranya itu harus juga sesuai dengan prinsip ekonomi Islam gitu. Artinya tidak ada riba, tidak ada gharar dan tidak ada maisir gitu ya. Sehingga semuanya tuh juga berkah gitu. Dari apa namanya dari pembelinya juga ketika bayar ikhlas gitu kan. Lalu dari penjualnya juga mendapatkan rezeki itu dengan cara yang halal gitu. Dia tidak melakukan kecurangan, dia tidak melakukan suatu penipuan gitu ya, dia tidak menyebarkan fitnah atau apapun gitu. Jadi eh, itu bisa eh, apa namanya dijadikan patokan mungkin ya kalau misalnya kita mau katakanlah mau jualan nih, itu saya Mas Aham mau jualan kan Ramadan pasti banyak ini jualan gitu. Kalau misalnya mau jualan takjil boleh, tapi pastikan tidak mengandung tiga unsur tadi, riba, gurur, dan maisir. Kalau di eh, dunia ekonomi Islam, tiga istilah ini tuh udah sangat familiar sekali gitu. Apa namanya? Mungkin kalau buat orang-orang yang masih awam, mungkin masih goror gitu. Apa sih maisir gitu ya? Apa sih riba gitu? Kalau riba mungkin masih agak sering dengar lah ya gitu. Tapi kalau goror dan maisir ini kan masih agak awam gitu. Apa sih gitu sebetulnya? Nah, itu tadi kalau riba itu tambahan, kalau gharar itu lebih kepada ketidakjelasan gitu ya atau penipuan, maisir itu lebih ke spekulasi gitu ya. Oke, jadi saya mau tanya nih Bu, kira-kira apa peran dan fungsi sertifikat halal dalam bisnis kuliner takjil? Oke, ini pertanyaannya bagus banget Mas Alam, tapi penjelasannya bakalan panjang kayaknya. Jadi gini, sertifikat halal itu sekarang ini banyak mungkin pelaku usaha yang tidak sadar. Mereka katakanlah nih Mas Aham, jualan katakanlah chicken nugget halal kan? Halal. Halal. Mas Aham bikin chicken nugget segala macam jual. Terus Mas Aham bilang 100% halal. Boleh gak bilang kayak gitu? Boleh. Boleh. Boleh-boleh aja kan orang itu chicken nugget gitu. Tetapi sebetulnya apa sih kalau misalnya saya tanya nih ke penjualnya gitu. Kalau memang 100% halal, mana logo halalnya? Oh iya. Mana logo halalnya? Terus nggak usah pakai logo halal lah. Orang ini cuma chicken nugget udah pasti halal gitu. Belum tentu. Pertama apanya yang belum tentu? Mendapatkan sertifikat halal itu bukan cuma dari segi produknya yang halal, tapi dari segi sistem pembayarannya memakai bank syariah apa enggak, gitu. Ya masih ada bunga apa enggak di dalam pembayaran itu. Kalau misalnya kita pakai kris gitu misalnya, apakah ada bunganya apa enggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mengolah produknya memakai air pakai misalnya cuci airnya atau minyaknya pakai yang bersih apa enggak, tempat masaknya itu bersih apa enggak, karena prinsipnya kalau di dalam hadisnya kan bahkan di dalam Al-Quran bahkan
itulah perintah Allah adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, halal toiban. Jadi bukan cuma sekedar halal, tapi juga harus toib, harus baik gitu ya. Nah, ibu tahu untuk mendapatkan logo halal itu perjuangannya, mereka harus nyiapin semuanya tuh dari A sampai Z gitu. Seperti itu. Jadi eh, ketika sudah ada logo halal, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi apakah ini halal atau enggak gitu. Tapi kalau cuma tulisan, cuma dari lisan penjualnya 100% halal gitu, iya dari produknya mungkin halal, tapi apakah ada semuanya halal? Nah ini juga info juga buat apa namanya, buat Mas Alham sama semua yang tonton gitu ya, bahwa logo halal itu sekarang sedang dimarakan lagi sama pemerintah untuk kepada penjual UMKM gitu ya, untuk membuat logo halal, dan itu dikasih waktu sampai kalau nggak salah ya, ini juga lagi ingat sampai di tahun kalau nggak salah akhir Oktober 2026 kalau nggak salah apa 2000 ya kalau nggak salah 2026 gitu. Jadi ini eh, apa namanya, sekaligus juga menghimbau kepada semua penjual UMKM, mau skala kecil, mau skala sedang, atau mau skala besar, untuk bisa dapat memproses logo sertifikasi halal. Seperti itu misalnya. Saya mau tanya lagi nih Bu, Boleh. bagaimana produsen menjaga kualitas dan kebersihan produk takjil yang dijual? Oke, jadi kalau untuk dari segi kualitas gitu ya sama kebersihan, ini pada dasarnya tergantung dari eh, produknya sendiri gitu ya. Pertama, misalnya dari bahan bakunya, bahan baku yang dipilih itu juga harus yang bagus gitu. Atau misalnya katakanlah kalau dia memang mau disimpan itu kan kita kata apa ya, misalnya jualan es nih. Nah, misalnya jualan es kelapa, udah di gelas-gelasin gitu ya. Tapi nggak laku, misalnya, atau katakanlah masih ada sisa gitu ya, cuma laku sebagian gitu. Dari 10 gelas misalnya cuma ada 5 gelas gitu. Berarti kan masih ada sisa 5 gelas lagi nih. Terus yang sisa 5 gelas ini apakah dibuang? Kan sayang, membazir gitu kan. Sebenarnya bisa disimpan lagi untuk dijual besok gitu. Tapi kalau kelapanya yang udah, katakanlah miliknya yang udah apa namanya, yang udah nggak bagus gitu, yang tinggal beberapa jam udah rasanya udah lewat gitu, udah basi gitu ya. Jadi itu nggak boleh disimpan lagi gitu. Tapi kalau misalnya memang dia bahan bakunya bagus gitu, misalnya dari kelapa yang bagus, mungkin bisa disimpan lagi, misalnya kayak gitu. Nah, yang ketiga juga apa namanya, untuk menjaga kualitas gitu ya, dan supaya terjamin nih, oh ini berarti sudah sesuai dengan standar kebersihan, ini sudah sesuai dengan standar SOP untuk mengolah barang-barang seperti ini gitu. Maka itu tadi, urus sertifikat halalnya. Karena ketika sudah punya sertifikat halal, kita sudah tahu nih SOP buat gimana cara jaga barang kita, gimana cara buat membersihkan apa namanya, pengolahannya, tempat penyimpanannya, itu juga otomatis kita udah tinggal checklist aja tuh, ngelihat ini udah belum gitu ya. Kayak misalnya kayak eh, apa namanya, dimasukkan ke dalam plastik, checklist udah gitu kan, diberi label checklist gitu. Jadi itu kualitas, hal-hal yang kayak gitu itu yang perlu eh, dipikirkan oleh para pelaku penjual takjil ini gitu. Kurang lebih itu Mas Aham. Oke. Pemirsa yang budiman, sungguh banyak hikmah dan pesan yang disampaikan narasumber kita kali ini. Ada intisari yang dapat kita petik, antara lain, yang pertama, tidak boleh melakukan kecurangan dalam menjual takjil. Yang kedua, jagalah kualitas produk jika ingin menjual takjil. Nah, dari Bu Putih ada pesan dan tips ya untuk para pemirsa yang sedang menunaikan ibadah puasa dalam memilih takjil. Nah, ini juga karena sebentar lagi buka ya, istilahnya bukan jam sebentar lagi ini jam-jam hunting untuk beli takjil gitu. Jadi apa namanya, tips untuk beli takjil, kalau saran dari saya, pilih yang produknya itu, mau itu makanan atau minuman, adalah yang memang terjaga kebersihannya,
dan kalau ada yang ada logo halalnya. Tapi kalau tidak ada atau misalnya belum ada logo halalnya, pilih yang memang itu tempatnya bersih dan memang terlihat aman gitu ya untuk dikonsumsi gitu ya, sehingga apalagi kalau misalnya dari segi pembayarannya juga tidak ada unsur bunga gitu ya, tidak ada spekulasi, tidak ada riba, tidak ada goror gitu, tidak ada maisir gitu. Nah itu apa namanya boleh menjadi apa ya keputusan kita untuk harus kita beli gitu takjilnya gitu. Jadi bukan cuma sekedar beli makanan takjil atau minuman takjil yang kita suka gitu, karena bagaimanapun juga tadi dalilnya di dalam Al-Quran itu Allah itu meminta supaya kita konsumsi makanan yang halal lagi baik. Jadi bukan cuma segi halalnya aja, tapi juga harus baik buat kesehatan kita gitu. Nah, pesan terakhir dari saya untuk para pemirsa yang budiman, ini ada pertama satu info gitu ya, bahwa insya Allah mohon doanya juga IBM Bekasi, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi akan menuju perubahan jati diri gitu, dari yang tadinya institut menjadi universitas gitu ya, namanya Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang atau UMBK. Jadi mohon doanya kepada Bapak Ibu gitu ya, kita bisa sukseskan supaya UMBK ini cepat lahirnya gitu ya. Dan yang kedua juga kalau mau tahu gitu ya, apa sih dunia ekonomi Islam itu seperti apa gitu ya, untuk menggali lebih dalam gitu ya, bagaimana riba, goror dan maisir, terus juga bagaimana akad-akad yang harus dipakai gitu ya di dalam bermuamalah di dalam ekonomi Islam, maksudnya ke ekonomi Islam, promosi ekonomi Islam. Demikian pemirsa, terima kasih atas kebersamaan ini. Semoga dalam menunaikan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi. Saya Alam Tulansa Wijanarko bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus program orkestra IBMB News, edukatif dan inspiratif. Jiwa muda, teman berkarya. Selamat berbuka puasa bersama keluarga tercinta. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IBM Bekasi, gerbang prestasi.